Aston Martin adalah pabrikan hypercar atau supercar yang sangat terkenal dari Inggris dan dia bukanlah pabrikan yang bisa diremehkan. Selain itu, Aston Martin juga bukanlah tim asing dalam kisah sukses Le Mans karena produsen asal Inggris ini telah memenangkan secara keseluruhan pada tahun 1959 dengan Roy Salvadori dan Carroll Shelby, dan mereka juga memenangkan balapan secara beruntun pada tahun 2007 dan 2008 di kelas GT1. Dan juga Aston Martin berhasil memenangkan balapan pada tahun 2017 dan 2020 di kelas GTA Pro. Menakjubkan bukan Aston Martin ini? Namun ternyata Aston Martin tidak mendapatkan kesuksesan ini secara instan, karena mau bagaimanapun Aston Martin pernah membuat mobil LMP yang sangat buruk. Saking buruknya, mobil tersebut tidak bisa berkompetisi layaknya mobil lainnya. Kisah ini bermula ketika pada tahun 2000-an, yang mana kala itu Audi dan Peugeot sedang berada pada puncak persaingan mereka dengan teknologi diesel mereka masing-masing, dengan 3 mobil yang didukung penuh oleh pabrikan. Untuk mengatasi hal tersebut, untuk Aston Martin, langkah pertama Aston Martin untuk masuk ke dalam peringkat prototipe akhir tahun 2000-an adalah dengan menambahkan Lola B0860 yang mana mobil ini sepenuhnya didukung oleh pabrikan pada tahun 2008. Karena mobil ini sepenuhnya didukung oleh pabrikan, mobil ini menggunakan mesin V12 6 liter yang sama dari mobil GT1 DBR9. Dengan demikian, mobil ini bisa dibilang mobil prototipe sejati, dan Aston Martin berharap dengan mobil ini bisa membuat kesuksesan mereka di kelas GT1 menjadi kesuksesan di kelas prototipe. Ini adalah ambisi yang sangat besar, dan itu bukan hanya harapan dan ambisi aja, karena Aston Martin benar-benar melakukan segala cara untuk mereka bisa merealisasikannya, yang pada akhirnya Aston Martin menciptakan AMR1. Untuk melihat lebih jelas betapa kacaunya mobil ini, kita lihat desainnya terlebih dahulu. Desainnya banyak yang bilang kurang masuk akal. Kenapa? Ya karena Aston Martin memutuskan untuk meninggalkan desain kokpit tertutup demi mobil dengan kokpit terbuka untuk pertama kalinya dalam era LMP1. Apakah itu salah? Mungkin ya, dari kita ada yang memiliki pendapat bahwa Audi mampu meraih podium pada tahun 2010 dengan R15 yang secara desain memiliki kokpit terbuka. Tapi kita harus akui, kemenangan itu agak kebetulan, karena pesaing utama Audi kala itu yaitu Peugeot retired. Mungkin kalau Peugeot tidak retired, ceritanya akan berbeda. Kemudian balik lagi ke Aston Martin nih. Banyak kabar yang mengatakan bahwa Aston Martin dan ProDrive memutuskan untuk menggunakan mobil dengan atap terbuka karena mobil dengan kokpit terbuka akan lebih murah dan lebih efisien dalam hal waktu untuk didesain tanpa perlu memasang pintu, kaca depan, dan wiper kaca depan. Tapi ya walaupun begitu, ada satu hal yang Aston Martin lupa tentang kokpit terbuka, yaitu hambatan atau drag yang sangat besar. Di mobil LMP1 dengan kokpit terbuka akan lebih banyak menghasilkan hambatan atau drag daripada kokpit tertutup. Selain desain yang agak kontroversialnya tersebut, kinerja mobil ini juga diperparah dengan mesin yang digunakan di mobil ini. Mobil ini tidak menggunakan mesin kompetitif mereka yang V12, dan Aston Martin menggantikan mesin V12-nya dengan mesin inline-6 turbocharged 2 liter yang semuanya serba baru. Apakah itu mesin yang buruk? Tentu aja itu adalah mesin yang buruk, bahkan sudah masuk kategori bencana yang luar biasa. Kenapa? Ya karena mesin ini memiliki banyak sekali masalah. Misalnya yang pertama di daya tahan strukturalnya. Dengan desain mesin inline-6 ini tentu aja membuat mobil AMR1 memiliki panjang yang lebih panjang dari mobil yang menggunakan mesin V8. Apakah hal tersebut buruk? Ya tentu aja, karena hal ini dapat membuat mesin akan sangat rentan terhadap fleksibilitas di bawah beban tinggi yang tentu aja bukanlah hal yang ideal dalam kelas prototipe. Dan untuk mengatasi hal tersebut, ProDrive harus menambahkan batang baja ke ruang mesin untuk mendukung struktural, yang tentu aja menambah berat dan mengganggu keseimbangan mobil. Sampai titik ini kita sudah mengetahui kalau mobil ini sudah acak adul. Kemudian selain masalah pertama tentu aja ada masalah kedua, dan masalah keduanya adalah daya mesin ini. Jadi mesin inline-6 ini harus diturunkan dayanya untuk menutupi keandalan yang sangat buruk, dan sebagai hasilnya mobil ini beroperasi dengan daya yang jauh lebih rendah dari Audi dan Peugeot yang tentu aja ini adalah mobil di kelas yang sama. Dilansir pada tes Le Mans pada bulan April tahun 2011, Aston Martin AMR1 hanya dapat menghasilkan tenaga sedikit di atas 300 horsepower. Tetapi Molson's Coroner memperkirakan mobil sebenarnya menghasilkan sekitar 400 hingga 440 horsepower di Le Mans.
Tapi jika mobil tersebut memang berhasil menghasilkan 450 horsepower, tapi angka itu masih jauh dari angka 600 horsepower yang terlihat di mobil pesaingnya yaitu Audi R18 dan Peugeot 908 dalam tes yang sama. Namun apalah arti sebuah angka? Nggak ngaruh-ngaruh banget kan? Bentar dulu, kata siapa? Angka adalah segalanya. Dengan hasil horsepower yang kecil ini sebagai hasilnya, AMR1 kehilangan hampir 24 detik dari R18 terdepan hanya dalam waktu 1 menit setelah balapan dimulai. Sangat mengenaskan kan? Dan dalam kancahnya, kecepatan tertinggi yang tercatat dari AMR1 selama tes resmi di Le Mans adalah 300 km per jam. Apakah itu cukup cepat? Ya, cukup cepat jika dibandingkan dengan mobil kelas bawahnya. Sedangkan ini adalah angka yang sangat lambat untuk kelas prototype. Karena standar kecepatan di kelas prototype adalah di 321 km per jam. Kemudian masalah terakhir di mobil AMR1 ini mungkin lebih buruk dari masalah mesinnya. Apa itu? Itu adalah time frame. Time frame adalah di mana mobil ini dirancang dan dibangun. Menurut sebagian besar orang, desain AMR1 baru dimulai pada tahap akhir tepatnya pada tahun 2010 dan mobil ini harus berada di track pada Februari 2011 untuk pengujian awal. Dengan time frame yang terbatas ini berarti ketika mobil mulai diuji dan masalah keandalan muncul, hanya akan ada sedikit waktu untuk mencoba memperbaikinya sebelum debut balapnya. Dengan demikian, Aston Martin benar-benar sangat tergesa-gesa untuk membuat mobil ini, yang pada akhirnya menyebabkan sejarah kompetitif mobil ini menjadi sangat singkat. Kita ambil contoh debut mobil ini yang dilakukan pada tahun 2011 di 6 jam Gasly. Aston Martin hanya memiliki satu mobil yang berhasil lolos, bahkan lolosnya pun di belakang sebagian besar mobil LMP2. Ditambah dalam balapan tersebut, Aston Martin AMR1 hanya mampu menyelesaikan 96 lap, yang berarti jumlah ini hampir setengah dari 185 lap mobil LMP1 yang memenangkan balapan. Sekali lagi nih, sangat mengenaskan kan? Kemudian dengan hasil yang sangat-sangat buruk tersebut, akhirnya Aston Martin Racing memutuskan untuk menarik entry mereka dari 1000 km Spa dan Aston Martin berniat untuk menguji mobil sekali lagi secara lebih menyeluruh. Namun meskipun pengujian terus berlanjut, ketika mobil ini akhirnya sampai di Le Mans, mobil ini benar-benar menunjukkan kelemahannya. Pada kompetisi di Le Mans tahun 2011, Aston Martin mendaftarkan 2 AMR1, mobil bernomor 007 yang dikendarai oleh Stephen Mackie, Darren Turner, dan Christian Klein, dan mobil yang bernomor 009 dikendarai oleh Harold Primat, Adrian Fernandez, dan Andy Maverick. Dalam kualifikasi untuk balapan 24 jam, tidak ada mobil yang benar-benar menjanjikan, yang mana mobil 007 lolos di posisi ke-22 dan 009 lolos di posisi ke-25. Dan kedua mobil tersebut lebih lambat lebih dari 20 detik dari Audi R18 yang memimpin, dan kedua mobil tersebut juga lebih lambat dari beberapa mobil LMP2. Tetapi ini adalah balapan 24 jam, jadi memiliki mobil yang kurang siap pada kualifikasi tidak akan mencegah tim untuk menyelesaikan balapan. Kenapa? Ya karena waktu 24 jam adalah waktu yang cukup lama jika mobil tersebut membalap. Tapi sayangnya semua keajaiban tersebut tidak bisa dilihat di mobil ini. Mobil 009 retire dari balapan, dan mobil saudaranya yaitu mobil 007 setelah 4 lap yang cukup impresif setelah mobil 009 retire, mobil ini juga retire karena masalah mesin. Dan ironisnya Aston Martin B0960 yang dikelola tim swasta juga ikut serta dalam balapan ini, dan Aston Martin B0960 berhasil cukup baik, yang mana mobil ini berhasil menyelesaikan balapan di posisi ke-7 secara keseluruhan setelah 24 jam. Dengan hasil yang sangat buruk bagi AMR1, Aston Martin sekali lagi memutuskan untuk menarik entry mereka dari putaran berikutnya, dari Intercontinental Le Mans Cup dan 6 jam Imola. Dan sekali lagi Aston Martin menarik entry karena mereka ingin terus mengembangkan AMR1. Tetapi sayangnya mobil ini benar-benar udah mobil gagal total dan mobil yang sangat buruk, sehingga apapun yang dilakukan oleh Aston Martin di mobil ini semuanya sia-sia, yang pada akhirnya proyek AMR1 ditinggalkan pada akhir tahun 2011. Dan Aston Martin menggunakan kembali mobil lamanya yaitu V12 B0960 untuk mengikuti balapan di sisa tahun 2011. Mengenaskan banget ya mobil ini. Dan ini adalah kisah kelam Aston Martin, karena pada awalnya proyek Aston Martin AMR1 adalah proyek yang diharapkan bisa membawa mereka ke kemenangan secara keseluruhan pertama mereka di Le Mans dalam lebih dari 50 tahun. Tapi semua itu berakhir sia-sia. Dan setelah kejadian tersebut, Aston Martin hanya menjalankan program pabrik mereka di kelas GTA sebelum mengakhiri program GTA Pro pada akhir 2020. Dan rencana besar lainnya Aston Martin untuk membuat mobil Le Mans Hypercar yang didukung oleh Cosworth tampaknya juga telah menghilang dan tidak akan terjadi. Cukup disayangkan memang brand sebesar Aston Martin membuat mobil seperti terburu-buru. Bahkan mobil buatan mereka lebih buruk daripada mobil buatan tim swasta. Dan itulah mobil terburuk yang pernah dibuat oleh Aston Martin.
Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.